Pertama dilakukan dengan encode target jika kategorikal, memisahkan fitur dan target, encode fitur kategorikal untuk keperluan ANOVA, kemudian dilanjutkan dengan membuat data frame dari hasil seleksi fitur tersebut, dan memplotting figurnya, nilai ANOVA dari setiap fitur. Kemudian selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Altof Fauzan. Ya, baik Pak. Untuk selanjutnya pemodelan dengan random forest menggunakan fitur yang didapat dari ANOVA. Eh, dari hasil di atas ada dua fitur yang lumayan yang bagus untuk digunakan sebagai eh, pengukurannya Pak. Di di sini kita menggunakan thresholdnya 10, lalu eh, fitur yang dipilih lebih dari threshold tadi atau lebih dari 10. Didapatkan dua, yaitu years experience dan salary USD. Lalu dilakukan pemodelan menggunakan random forest, eh, didapatkan hasil presisi recall F1 score-nya dan support yang relatif seimbang Pak, di angka sekitar 700-an. Mungkin ke bawah lagi Pak. Dan ini hasil dari confusion matrix-nya Pak. Bisa dikatakan tidak ada yang meleset di sini ya untuk hasil prediksinya. Ke bawah lagi Pak. Nah, ini pengujian dari model random forest dengan memasukkan data baru eh, dari prediksi tadi, prediksi model tadi kita masukkan data baru yaitu salary USD dan year experience. Di contoh ini salary USD-nya dengan nilai 70.000 dan year experience-nya 5. Dari hasil prediksi tadi, experience level-nya eh, termasuk ke dalam kategori EX gitu. Mungkin itu sih Pak dari kelompok kami Pak. Oke, ke atas Pak. Sebelumnya saya tawarkan dulu, ada yang dari rekan-rekan menambahkan atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan ke atas dulu Pak. Mulai dari atas. Atas sendiri aja Pak. Oke, atas sendiri, atas sendiri. Nanti langsung aja ya, biar cepat ya. Oke, ini data preprocessing yang digunakan, belum Pak, jangan anu ya. Oh, linear regresi ya. Iya Pak, linear Ini regresi Pak. untuk apa ini Pak? Kasusnya apa kasusnya? Kasusnya untuk eh, sebenarnya mengklasifikasikan sih Pak, pakai random forest yang paling bawah tuh Pak. Ini klasifikasi apa regresi? Sesuai dengan ini sih Pak, kami sesuai dengan apa contoh apa soal ya Pak ya. Di situ kan ada tiga, ada klasifikasi, ada clustering atau apa gitu, satu lagi Pak saya lupa. Nah dari masing-masing itu kita bikin satu-satu sih Pak. Saya lihat datasetnya dulu. Datasetnya mana? Cuman kalau di sini kita lebih menekankan ke klasifikasi sih Pak, ke random forest tadi Pak. Ya, saya diperlihatkan datasetnya dulu. Untuk saya bisa menentukan. Mana datasetnya? Atau gini aja Pak, yang satu itu ya di bawah load data ada DF.
Nah, di enter aja di situ. Nah, di sampingnya, nah terus enter. Dituliskan DF, DF, DF. Oke, terus dieksekusi, Pak. Kalau mengeksekusi ini kan cepat ini. Selama bukan deep learning, cepat. Oh, datanya di mana, Pak? Ya, Pak, mungkin saya yang share screen Pak, ada di drive saya soalnya Pak. Silakan di. Oke, diperbesar, Pak. Ini sudah Pak. Belum, masih kecil. Diperbesar. Oh, oh, sebentar Pak. Nah, Ini salah. Oke, dah, sip. Oke, job title, salary, USD. Oh, ini data dari sana ya. Oke. Eh, coba terus, terus, terus ke kanan, terus ke kanan, terus ke kanan. Sudah mentok Pak. Ini yang mau diklasifikasi apanya? Ini Pak. Apa tuh? Sebentar. Yang level experience sih Pak. Mana, mana? Ini Experience experience level. level. SE itu apa? SE itu, aduh, sebentar Pak. Senior, Ada ini. saya itu senior, Pak. Senior. Oh, kalau senior level mending menggunakan irisan waktu kalau kayak gitu. Di sini ada irisan waktunya nggak? Atribut waktu. Atribut waktu Kalau kalau nggak salah ada, lamanya mungkin ya Pak. ya, Nah, Yes, itu. Year experience Pak. Yang yes, 9 sir. ini. Nah, kalau kalau didasar gini, kalau didasarkan pada senior atau junior atau apa gitu ya, didasarkan pada years experience kalau kayak gitu. Makanya yang paling besar tadi apa? Paling besar tadi di Hubungan yang paling besar. ini Pak. Year experience sama Nah, iya. salary USD. Nah, ya itu. Ya, kalau seperti ini kan bisa ditebak. Ya, bisa ditebak. Ya, wes. Ke atas saja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wes. Ya, kalau kayak gini nggak pakai mesin learning juga bisa ditebak kalau kayak gini. Oke, ke bawah. Ini datanya. Oke, cek data duplikasi. Data duplikasi kosong nggak ada ya. Terus is nol. Oke, nol. Terus ke bawah. Eh, datanya nggak seimbang ya. Datanya nggak seimbang. Ini diseimbangkan nggak? Nggak ya? Enggak Pak. Nggak. Datanya nggak ada diseimbangkan. Oke, ke bawah. Up. Di label encoding, label encodernya. Oke. Terus ke bawah. Ini kalau ya benar, salary sama tahun pengalaman kalau hanya untuk memprediksi senior seniornya senior atau junior ya tadi ya. Oke, C. Fitur value, P value. Di sini pemilihan fiturnya menggunakan P value ya, menggunakan P value. Terus nilai ANOVA, F-nya ini, terus ke bawah F testnya. F value dan P, jangan cepet-cepet. F value sekian, P value-nya. Ini tadi dicari yang berapa? Di atas, Di atas 1,2 Pak. di atas 1,2.
1,2. Nggak apa-apa Iya. sih, terserah sih. Oke, ke bawah. Di atas 1,2. 1,2 harusnya company location nggak dipakai ya. Experience level ya cuma 2 yang dipakai. Oke, terus ke bawah. MAE, RMSE, RS. Nah, kalau ini regresi kalau ini. Ya ini yang regresi Pak. Kalau di sini untuk apa? Memprediksi apa? Memprediksi salary ya kalau yang regresinya Pak. Si Cuman kita nggak buatkan ininya tapi Pak model apa data baru untuk pengujiannya. X sama regresi. Oke, terus ya, ini predicted sama actual salary. Terus hasilnya? Oh, nggak ada hasilnya. Iya, belum ditampilkan hasil analisanya sih Pak. Hmm, 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 hmm. Tadi parameter yang digunakan apa untuk regresi ini? Fiturnya Pak. Fiturnya di Fitur. sini ada year experience sama experience level Pak. Untuk menentukan actual salary. Nah, ini anunya nggak ada ya. RMSC-nya berapa? 0, MME 0,1. 0,1. Nah, R square-nya 0,55 itu masih jelek gitu. Modelnya Iya masih Pak. jelek ya. R Iya Pak. square-nya masih jelek 0,055 harusnya mendekati 1. Mm-mm. Harusnya mendekati 1. Oke, ke bawah. Nah, ini apa ini? Klasifikasi. Kan ini klasifikasi Pak untuk Oke, random forest klasifikasi. menggunakan Ya dipakai masih experience level tadi, 2 itu ya. yang dipakai di sini ada sebentar Pak. 2 ya, salary USD sama Iya, itu. salary USD sama year experience. Nah, ya kalau hanya menentukan anu ya, ya, ya bisa di anu sih, bisa di nggak usah pakai ini juga bisa ini. Ya, senior untuk melihat tingkatan level pekerja. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke, ini apa ini? Ini threshold yang digunakan, experience level. Terus ke bawah lagi. Ya, bisa ditebak sih, nggak usah dianu ini. Oke, terus ada lagi nggak? Udah sih Pak, ini pengujian dari random forest tadi Pak untuk data barunya. Ya, knowledge base-nya oke, dimasukkan datanya. Datanya ini data barunya Pak, Salary 70.000 itu, dan direct experience-nya 5. terus hasilnya. Hasil dari pengujian IX dia masuk ke experience levels apa level IX. IX. Oh, SE itu Yang IX senior, itu EX itu eksekutif. eksekutif. Oh, Iya, Pak. apa aja? SE, senior, EX, eksekutif, terus apa lagi? Ada entry level. Entry level, baru masuk. Dari level eksekutif, mid level sama senior Pak. Oke, oke, sudah silakan lanjut. Yang lain, silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kami cukupkan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke, berikutnya Bu Fitri, kelompoknya Bu Fitri. Waduh, masih banyak ya. Ini aja. Se. Langsung tak tanya aja lah. Ya, langsung tak tanya aja. Biar cepat. Soalnya tinggal hari ini. Itu biar nggak terlalu malam. Oke, ini ngapain Bu?
Halo, kelompoknya mana saja? Present? Halo? Ya Pak, nanti yang Mas Rizky udah ada belum ya? Mas Bagus? Ada nggak? Kalau nggak ada, saya coret di sini. Waduh, ya. Pak, Mas Rizky belum ada, Pak. Mas Rizky. Monggo Pak, dilanjut. Ada, Ini ada lagi, Rizky tuh mau oh, iya, share. ada ini. Iya, bentar ya, Pak. Ayo dipersiapkan cepet ya, biar cepet. Baik, Pak. Mana? Satu, dua, tiga. Satunya. Bu Fitri. Pak Monikon, Pak Bagus Satria, Pak Danuri. Pak Danuri mana Pak Danuri? Saya Pak. Mana? Eh, bentar. Kita Di akan mana ya? dirahasiakan dulu. Resennya mana? Sudah belum? Boleh. Mas Rizky, Satu, dua, tiga. Kok masih tiga ya? saya Pak, ini kalau lagi saya screen resennya yang mana ya? Saya bingung. Oh, jenengan yang oke 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 udah masuk. Oke. Nggak, nggak Oke. Pak. Jenengan yang share screen ya berarti ya. Nggak Pak. Nanti yang Oke. menjelaskan Mas Rizky atau langsung tanya jawab Bapak ya? Langsung tanya jawab aja lah biar cepat. Ini banyak sekali nih. Oke, Pak. Langsung aja. Oke, ini ngapain Pak? Ini siapa yang jawab Eh, dulu? Siapa yang jawab dulu ini? Halo? Ya, Pak Rizky dulu. Ya, Pak. Pak Bagus Oh, atau siapa? siap-siap. Baik Pak, ini aplikasi prediksi penyakit menggunakan metode random forest sama Naive Bayes Pak. Random forest sama naik bias. Oke, penyakit apa? Jadi di aplikasinya ini dia prediksi penyakit sesuai gejala yang diinputkan Pak. Jadi di sini nanti ada daftar gejala yang yang Iya, harus dimasuk. penyakit apa? Penyakit apa? Kalau di eh, kolom di datasetnya itu ada 32 penyakit Pak. 32 penyakit. Oke, ini Pak. drying dan Izin. seterusnya. Oke, disease predicting using machine learning. Prognosis, alergi, drug, GERD. Oke. Oke, ini datasetnya. Oke, masuk ke sana. Oke, dari awal. Dari atas. Ini Escalon Classification, Confusion Matrix, Display, menggunakan PCA. PCA digunakan untuk apa? Ya, Pak, bagaimana, Pak? PCA Yang digunakan untuk apa? PCA kalau digunakan yang untuk import itu kan sebenarnya untuk mengurangi dimensi fitur, Pak. nah, Misalnya eh, gejalanya 100 gitu, nanti jadi 2 atau 3 gitu. Tapi untuk dari importan ini code yang from skill and decomposition import BSE itu masih tidak digunakan, Pak, gitu. tidak digunakan ya. Nanti kita Ya, cek. soalnya sempat ada perombakan, Pak, dari Oke, kita code cek dari nanti. sini. Iya. PCA itu Principal Component Analysis digunakan untuk reduksi dimensi. Ini nanti Iya, kita cek betul. apakah digunakan atau tidak. Oke, ke bawah. Hop, di situ, hop, dari situ aja. Reach SV, drop NA, DF, contents, unnamed, load, sidebar. Ini menggunakan tampilan ya, tampilan visual ya. Betul Pak. Oh, ya wes.
Banyak pohon keputusan, random forest, snap bias. Oke, ke bawah. Load model labelnya label encoder. Label encoder ya, joblib, original, min 1, oke. Noise. Kenapa perlu noise? Soalnya ini Pak, datanya kan sempat clean itu Pak. Sehingga Terus? kemarin kan pakai noise 0,03 itu masih tetap clean Pak gitu. Lalu pakai 0,05 sehingga ada hasilnya Pak kemarin itu. Kemarin udah Noise, dicoba ya noise itu di digunakan untuk apa tuh? lebih ini sih Pak, untuk tujuannya ketika entry kombinasi gejala itu eh, supaya tumpang tindih sih Pak antar antar data gitu Pak. Antar data agar tumbang tindih. Maksudnya gimana, Pak? Lebih itu sih Pak, noise kan menantang untuk model agar tahan terhadap error input dalam label itu Pak. Seperti ini Pak, noise sendiri kan untuk mensimulasi kesalahan input Pak, input data dalam data tersebut gitu. Nanti agar model itu terpaksa bisa belajar dengan pola yang lebih akurat gitu Pak. Kemarin dengan noise kondisi 0,03 itu masih belum hasilnya itu sendiri di di model itu 100% semua Pak gitu. Karena kalau hanya kita hasilnya ke 100% nanti takutnya bagaimana cara pun dia terlihat seperti real gitu Pak datanya gitu. Kalau datanya tadi kan kalau sakit ini gejalanya ini kan itu sudah pasti kan ya. Artinya menggunakan decision tree itu sebenarnya bisa dapat 100% sih sebenarnya. Iya Pak, bisa Pak. Kemarin kan kita sengaja agar biar terlihat seperti data itu yang kita buat gitu Pak. Soalnya data kita ambil dari Kaggle sih Pak, gitu. Yang udah benar-benar udah digunakan sebelumnya dan dibuat sebelumnya gitu Pak. Kalau Gitu. Jadi kalau data kita noise kayak gini itu berarti membuat seolah-olah ada outlier gitu toh. iya betul Pak. Seolah-olah kita itu bikin sendiri sih Pak. Itu sudut pandang saya Pak. Tapi kan nggak sesuai dengan data yang dipakai akhirnya. Yes, Pak. Terus encode, label encode, transform Y. Y tadi oke di label encoder ya. Tab 1 evaluasi model prediksi, tab 1 evaluasi ke bawah. Ini di convolutional menggunakan anu ya? Remlit, Eh, Pak. Convolution metric. Ya, menggunakan convolution metric ini berarti. K-fold. K-foldnya ada berapa? 3. Berarti 33,333 dibagi 333 gitu ya. Sepertiga semuanya ini. Oke, kita nanti cek ya. Terus detail, breakdown, terus ke bawah. Ini conversion metricnya. Datanya di split menjadi berapa? Datanya di split jadi berapa? eh Sebentar Pak, kalau udah sama keyboard sekitar 5 kalau nggak salah Pak. Hmm? Oke, coba ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Hop, scoring akurasi. Split 2 kali Pak, split 2 kali Pak. Coba ke atas lagi. Di tes size-nya. Hop, di sini dulu. Ini di split, score, scoring, model, CV. Coba ke bawah lagi. Yang tes size Mas Danuri. Nah, itu kan belum anu, apa? Belum di scaffold.
itu yang itu Pak, split saat evaluasi confusion metricnya Pak. Nah ya, Kalau yang key fold-nya itu yang 3 kali Pak, yang street field key, nah key ya fold. belum itu. Belum, belum. Nah ya, Jadi masih dievaluasi, ya. kenapa harus menggunakan scaffold dan kenapa harus di split? Tujuannya apa? Soalnya lebih ke evaluasi model biar bisa menyeluruh sih Pak. Menyeluruhnya gimana? Menyeluruh kan cara kerjanya misal bagi data kan jadi 3 bagian itu defaultnya gitu. Lalu nanti dilatih model di 2 bagian, lalu diuji 1 bagian gitu Pak. Nanti diulangi 3 kali dalam rotasi fold gitu Pak. Lalu nanti di akhir udah hitung rata-rata akurasi, presisi call sama recall sama F1 score-nya Pak. Coba ke bawah lagi. Hop, prediksi berdasarkan pilih gejala. Mana gejalanya? Tak, tak. Terus ke bawah, perbedaan lagi. Trend test, SVC. Ini beda lagi nih ya. Yang di APP sama yang di sini kok beda lagi kenapa? Kalau yang Include model itu aja. latih model sih Pak. Oke, trend dan save model itu trend dan save model dulu. Ini yang kemudian digunakan untuk pelatihan, gitu ya? Atau gimana? Gimana ini digunakan untuk apa ini? Kalau untuk dari tujuannya apa ya? Kalau tujuannya dari file train and save model itu kan untuk melatih sama menyimpan model gitu. Kalau app-nya sendiri memang lebih ke UI-nya gitu. Tapi untuk evaluasinya sendiri gitu, untuk evaluasinya train and save model itu evaluasi dengan cross validation Pak. Lalu untuk yang file app-nya itu evaluasi untuk model yang sudah dilatih begitu Pak dari train and save model gitu. Jadi untuk akses datanya sendiri, train and save model itu untuk membaca data sama melatih model. Untuk file app-nya itu membaca model sama melakukan prediksi begitu Bapak. Eh, ya ini trend and save model ini berarti ngetrain. Oke, SVC, Kenekbor, Gaussian. Terus ke bawah, pelan-pelan, drop now, oke, processing, label encoder. Bawah lagi, latih setiap model, replace lower. Hasil pelatihannya mana? Ini langsung dibuat dalam bentuk website ya. Dia menggunakan Flash. Oke, sebelum masuk ke Flash, belum masuk ke Flash, belum masuk ke Flash. Oke, ke bawah, ke bawah. Oh, Jadi ini kalau untuk tahu ya akurasinya gimana kalau kayak gini? Bahwasanya pelatihan model ini berhasil itu tahunya dari mana terus? tinggal dijalankan di terminalnya aja sih Pak gitu. Di Coba terminalnya gimana nanti gimana?
Coba ditunjukkan bahwasanya model yang Anda buat ini itu mempunyai akurasi yang bagus itu gimana? Eh, sorry Mas Danuri, itu di terminal voice code-nya Mas Danuri. Sorry, bukan di itu. Ya, buka terminalnya. Yang titik tiga Di itu, di web nggak ada ini, yang di sebelah kanannya Explorer ada titik tiga tuh Pak, buka terminal. Buka nggak ada terminalnya. ini di sini, nggak boleh, Itu Dan new user di sini. terminal. not available. Ini versi web. Bentar. Oh, Oh, coba versi saya web. share Pak yang ini. Eh, apakah udah terlihat Pak? Oke, mulai pelatihan. Saya coba lihat score time, tes akurasinya. Nah, ini akurasi untuk random forest jelek. Terus evaluasi naik bias. Kalau Neves 0,7 lebih, Pak. Hmm. Kalau masih di bawah 80% itu saya anggap jelek ya. Masih masih jelek. Yang lain apa tadi? Satunya apa? Selain naik bias, naik bias berapa naik bias? Eh, 0,3. Nah, ada kalau kalau kayak gini kan kelihatan. Jadi gini, ketika kita mau mengaplikasikan pada pada implementasinya kan kita harus mendapatkan model yang bagus dulu. Ya, kalau data kalau apa itu namanya akurasinya itu sudah bagus, baru kemudian nanti diimplementasikan. Data-data atau parameter-parameter saya menyebutkan sebagai secondary parameter itu disimpan ya selain primary parameter. Primary parameter dan secondary parameter itu yang digunakan untuk dipanggil data apa dipanggil pemodelannya karena dia merupakan parameter utama untuk menentukan suatu kasus dataset tertentu. Nah, kalau kemudian nilai akurasinya di bawah 80 ya, itu nanti hasil yang akan digunakan untuk klasifikasi atau prediksi itu jadinya jelek karena masih punya peluang misalkan 70% berarti ada 30% nanti mengalami kegagalan ya. Dan itu kalau digunakan di dalam pemodelan AI itu sangat sangat ini sangat nggak bagus hasilnya begitu. jadi ini Nah, Pak, ingin bertanya Kemarin, Pak. Jadi kan kami kan sistemnya ini kan hanya untuk pengujian data science itu kan kami menambahkan noise gitu Pak. Nah, jadi kami kembali seperti semula yang ya hasilnya itu coba, 100% itu ya Pak. coba nggak apa-apa. Soalnya kalau kayak kemarin, gini hasilnya jelek. kemarin di Robust, di Noise sama Cross Valuation, Pak, yang hasil yang ini, Pak. Hmm? Yang Maksudnya? yang hasil yang ini tuh di itu, Pak, di Robust, di Noise sama Ya kalau nggak usah noise lah, nggak usah noise. Data dataset apa adanya, gimana? Coba ditampilkan. Iya Pak. Mohon maaf Pak. Ditampilkan agar akurasinya bagus itu gimana caranya?
Oh, yang reverse ini ya Pak. Bentar. Gimana? Nggak usah pakai noise. Ya, biarkan datanya apa adanya karena itu adalah pemodelan. Ini anu sih Pak, yang kalau yang sebelumnya itu di file yang berbeda Pak. Jadi kami pakai dua versi gitu Pak. Jadi ini versi yang udah pakai noise ini Ya, yang nggak pakai noise lah, yang nggak pakai noise. Tunjukkan yang nggak pakai noise. Sesuai dengan data aslinya. Nggak usah dimodifikasi datasetnya. bentar Pak. Saya. Hmm. Ya, akurasinya 100. 1, 1, 1. Terus, oke, terus ke bawah. Terus data ini, ya, data yang sudah disimpan, ini kemudian dimasukkan ke APP. APP nanti masuk ke flash, ya kan? Iya. Nah, data yang dimasukkan di flash tadi apa? Data yang mana itu? Train Safe Models atau Robust atau Final? Yang mana? Kalau model Lalu, ini yang mana ini? Biar cepat. Lalu, Ya, halo Pak. yang mana? Yang mana? Mohon maaf Pak, masih belum nangkep Pak maksud dari pertanyaan Bapak. Enggak, setelah yang ditampilkan di sini nih loh, evaluasi random forest menggunakan fold cross validation ini loh, yang dapat 100% ini loh. Itu data yang mana itu? Python yang mana? Python yang mana? Sorry, Python yang mana? Program yang mana? Kalau yang itu yang sebelumnya Pak, yang file yang berbeda bukan yang ini yang kami tampilkan Pak. Kalau yang ini hanya menggunakan training yang berbeda sih, Pak untuk. Hah? Saya jadi bingung ini. Ini yang dipakai yang mana ini? Jadi kan yang file yang kami tunjukkan ini file yang udah emang kami rancang udah ada noise-nya gitu Pak. Jadi yang sebelumnya itu Enggak, yang berbeda file terminal Pak. ini dapatnya dari mana kalau kayak gitu? Yang hasilnya ini Pak. Iya, itu dari Dari mana? sini Pak, dari ini file ini. Robust. Iya Pak, Rebus. Coba dieksekusi. Langsung dieksekusi aja biar cepat. Ini waktunya mepet saya. Biar ini masih banyak soalnya. Yang mana yang mana? Ya baik Pak. Ini bedanya sama file yang sebelumnya itu dia ini gimana ya Pak jelasannya ini hanya percobaan saya sendiri Pak bukan sama kawan-kawan sebelumnya sih Pak. Terus ini yang ditampilkan yang mana ini? Yang ditampilkan tadi yang sama Pak Danu Pak yang aslinya itu. Iya, yang mana? Yang mana? Ditampilkan aja langsung. Biar cepat.
Pak ada Pak Bagus mungkin ada file anunya yang rebus yang ada file percobaan anunya Pak. Ayo cepet. Ini masih banyak ini antri. Nggak ada? Ya wes Kayaknya lah. nggak ada Pak. Mohon Yes, maaf. langsung ditutup aja. Soalnya masih banyak ini yang harus presentasi. Ya udah mohon maaf atas kesalahan proyek yang kami kerjakan. Eh, s- kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, langsung aja Pak Kristo. Langsung raise hand ya. Pak Kristo, Pak Deka, Pak Harisna, Bu Valenia. Langsung aja. Iya, Pak. Ya, yang tidak presentasi silakan untuk raise hand-nya di off-kan. Oke, Pak Kristo. Ini judulnya apa? Penyakit tanaman jeruk ya. Iya, Pak. Oke, penyakit tanaman jeruk. Sudah dieksekusi ke bawah? Sudah, Pak. Tolong dieksekusi dulu. Dari awal, Pak. Ya, pelan-pelan. Nggak usah dulu. Oke, hop dulu. Oh, ini belum dipanggil. Oke, dipanggil dulu. Bawah. Oke, DF load, di load. Oke, datanya seperti apa? Coba saya lihat dulu. Data berhasil dimuat itu seperti apa? DF, diklik DF load data, tanda kurung, terus kemudian enter DF. DF-nya kayak gimana? Nah, Ini, Pak. Ini yang di baris itu, Pak. mana? Langsung aja klik DF gitu. Ke bawah. Oke, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Pak Deka ada nggak ya Pak Deka? Ada, Pak. Ini lagi share screen. Oke, Pak Arisna ada ya. Bu Valenia mana? Tadi Valenia lagi di perjalanan di pesawat, Pak. Nah, di mana ini? Ya, eh, soalnya dari beberapa minggu lalu sih ada ketahuan keluarga yang kepala. Di mana? Eh, Beberapa minggu lalu ada urusan keluarga terus baru balik ke tempat kerja, baru balik ke ini ya, ke tempatnya. Nah, berarti beliau kosong ini, nggak presentasi. Oke, ke bawah. Exploratory data analysis EDA, Fruit 100. Ke bawah. Datanya tidak. Tadi perasaan kelasnya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Yang ditampilkan cuma 3. Kelasnya hanya 3 memang, Pak. 3 atau 4? 3. Hah? Kelasnya memang hanya 3, Pak. Kelasnya 3. Oke, Iya, ke Pak. bawah, ke bawah. Distribusi. Pelan-pelan ya, jangan cepat-cepat. Ini datanya tidak seimbang. Oke, datanya tidak seimbang. Terus
Splitting datanya berapa persen? Berapa? Splitting data berapa persen? Ke atas aja dulu, ke atas, nggak usah ke bawah dulu. Udah, oke, hope di sini udah nggak usah bergerak. Berapa persentasenya untuk training sama testing? Berapa? 40-50. Berapa? 4 berapa? Aduh, suaranya berapa? Berapa? Tadi apa? Nggak usah berubah, nggak usah diubah, di sini aja, biar nggak bingung. Berapa? Training berapa? Testing berapa? Nggak tahu. Anggota kelompok yang lain? Datanya 80 training, 20% testing. Oke, ke bawah. Jangan cepat-cepat, ke atas dulu, ke bawah. Ya, ke atas. Oke. Ini tadi menggunakan random forest ya. Iya, Pak. Terus dari random forest itu hasilnya berapa? Berapa? Akurasinya kok jelek sekali. Kira-kira kalau akurasi jelek kenapa alasannya? Halo? Halo? Iya, Pak. Kalau akurasinya jelek kira-kira kenapa? Kalau pemodelan malah di bawah 50 itu sudah nggak bisa dipakai modelnya. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan? Nggak paham? Oke, kita jawab. Preprocessing, ya, preprocessingnya, pemilihan fitur selection itu tidak dilakukan. Terus kemudian pemilihan hyperparameter tuning pada model random forest, ya, itu juga tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga eh, dari dua hal ini itu nanti akan mendapatkan evaluasi yang jelek. Maka data itu harus di awal itu harus sudah dipilih mana parameter yang kemudian akan menemukan hasil di mana hasil itu untuk pe- apa itu namanya, deteksi pola itu akan bisa dilakukan. Nah, padahal random forest ini mayoritas lebih bagus pemodelan untuk classifier ya, karena dia menggunakan model berbasis pada voting dari decision tree. Ya, harusnya bisa ya, cuma di sini tidak dilakukan fitur selection. Terus kemudian pemilihan hyperparameter tuning pada model. Ya, terus ke bawah. Ya. Nah, fitur importance itu biasanya digunakan untuk pemilihan model. Nah, cuma nanti model yang seperti apa yang akan digunakan atau fitur apa yang kemudian bukan pemilihan model ya, tetapi pemilihan parameter. Nah, parameter apa yang kemudian digunakan itu nanti sistemnya menggunakan threshold. Ya, apakah nilai di atas berapa itu nanti akan digunakan, sedangkan nilai di bawah itu nanti akan dibuang.
Ya, itu untuk fitur importance yang biasanya digunakan pada random forest. Ke bawah. Oke, dari data ini apa lagi nih? Kok menggunakan histogram untuk apa ini? Nah, ini harusnya di atas ini, ya. Harusnya di atas visualize fungsi untuk histogram. Histogram itu digunakan untuk apa? Melihat datanya apakah dia itu terdistribusi normal atau tidak. Kalau kemudian distribusinya normal, simetris, data itu akan cenderung bagus untuk apa? eh, Mendeteksi polanya, ya pola data. Ya. Nah, ini harusnya dilakukan di atas, bukan di bawah. Ya. Nah, ketika sudah melakukan di atas, di situ ada fitur tadi ya, importance tadi ya. Nah, dari situ data-data itu nanti digunakan untuk memilih kira-kira parameter apa yang akan digunakan agar evaluasinya bagus. Nah, kalau evaluasinya 0,4 atau 40% itu sangat jelek sekali itu. Ya, begitu. Itu ya. Iya, Pak. Oke. Oke, silakan ditutup, lanjut berikutnya. Iya, Pak. Yang dari Pak. Oke, next Pak Ahmad. Ini Pak Ahmad, Bu Gusti Intan, Pak Muhammad Andrian, dan Bu Rita. Kalau nggak salah ya. Oke, silakan. Baik, Pak. Izin Mas Raihan, silakan share screen-nya. Bu Rita, Bu Gusti. Oke, 1, 2, 3, 4. Pak Ahmad Raihan. Oke, betul ya. Oke. Ini apa ini? Berikut adalah prediksi untuk kelulusan pelatihan Excel, Pak, di lembaga pelatihan. Di Oke. sini kami menggunakan kombinasi dengan Streamlit. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Raihan, Pak. Silakan, Pak Oke. Raihan. Langsung aja saya tanya, biar cepat. Ini, Pak. Oke, ke bawah. Langsung aja ke programnya. Data peserta. Oh, ini buat sendiri datanya ya? Iya, Pak, dari apa pelatihan Excel, kelas pelatihan Excel di lembaga kami. Oh, gitu. Ya, ini datanya buat sendiri nih, nggak menggunakan dataset. Oke, ke bawah. DF value data frame, cek kelulusan ISNA. Kenapa harus ISNA ya? Oh, datanya sudah ada. Itu memang di kayak 1, 2, 3, 4. Untuk nilai dasar no one itu memang sengaja dibuat no one atau seperti apa, Pak? Eh, itu untuk yang tahapannya Pak. Jadi pertama tuh kelulusan dasar, terus lanjut menengah, terus yang lanjutannya itu yang terakhir. Enggak, maksud saya data-data yang no one itu loh. Itu memang sengaja Oh dibuat no ini, one atau seperti apa? eh ini Pak berdasarkan yang apa namanya, yang dataset di file Excel itu Waalaikumsalam. Habis sholat, Pak Ije. Gimana, Pak? Gimana, sesuai gimana? sesuai data yang ada di file Excelnya Pak. Oh Nanti iya. ini Ah, ah. Itu sebenarnya kalau dari segi kan kemarin juga masih kurang yang notifikasi, Pak ya. Itu sebenarnya udah bisa. Sebentar, Pak. Ini yang mana nih yang ngobrol ini? Oke, kenapa nggak langsung aja ke Excel-nya, Pak? Kenapa harus buat data data kayak gini? eh, kemarin itu saya cobanya itu Pak. Nanti setelahnya itu ada apa namanya, kayak
nge-upload dari file Excel datasetnya itu, Pak. Maksudnya gimana? Data Excel-nya ada, Iya, Pak. atau ini dibuat Excel? Eh, Datasetnya, Pak, diambil dari data kelas pelatihan Excel itu. Maksudnya gimana? Ini Anda buat data, ini kan Anda membuat dataset nih, Iya, Pak. ya. Anda membuat dataset sendiri. Katanya dibuat dari Excel, sesuai dengan Excel-nya, begitu kan? Iya, Pak. Ya. Kenapa nggak ngambil dari Excel-nya langsung aja? Jadi tidak perlu membuat data kayak gini. Itu nanti ada di sini, Pak. Ke atas, Di- ke atas dulu, ke eh, atas dulu, di- ke atas dulu, ke atas dulu. Berarti data ini itu nggak disimpan di Excel, gitu ya? disimpannya tuh di ada apa namanya tuh eh aplikasinya gitu, Pak. Nah, disimpan di aplikasinya. Yes, coba nanti tak anu. Ke bawah dulu, ke bawah, ke bawah. Langsung ke bawah. Hop. Nah, di situ. Oke, ke bawah, pelan-pelan. Oke, datanya ini nggak disimpan ya, berarti ya. Datanya ini nggak Iya, Pak. disimpan. Oke, datanya nggak disimpan, udah jelas. Terus ini data entry-nya ada di sini, spreadsheet itu ya. Iya, Pak. Oke, terus ke bawah. Ya, hop, dari sini. Red Excel, file path-nya itu, terus kemudian drop NA. Oke, terus ke bawah, label encoder. Apa yang di label encoder di sini? Yang di label encoder apa? Untuk status kelulusannya, Pak. Status kelulusan. Status kelulusan diapakan? Dimasukkan ke apa namanya? Di target ke kolomnya itu, Pak. Target kolom, maksudnya gimana? Nggak usah berubah dulu. Maksudnya gimana? Em, Maksudnya gimana? Ini nanti ada masuk ke kategori gitu, Pak. Jadi entah itu lulus atau tidak lulusnya gitu. Jadi harus pakai apa namanya label encodernya. Label encoder menggunakan itu. Oke, ke bawah. Oke, if status dan seterusnya itu if status dan seterusnya. Ada nggak pemilihan fiturnya? Ada nggak pemilihan fitur? Jadi eh, nanti itu langsung keluar gitu, Pak. Nggak ada pemilihan fitur, jadi langsung entah itu lulus Berarti atau semua enggak. parameter dipakai. Iya, Pak. Semua parameter dipakai. Coba ke atas dulu. Terus lagi. Hop. Ke bawah. Ini hanya status yang dianu. Oke, ke bawah lagi. Oke, status kelulusan. If status kelulusan. Oke, ke bawah lagi. Hop. Status file not error. Terus ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Terus. Ini nggak menggunakan anu ya, menggunakan if then aja ini berarti. Iya, Pak. Oh, anunya. Oke, KB. Oke, terus ke bawah. Ini regresinya. Terus ke bawah. Ini beda lagi, beda kasus atau sama? Beda kasus atau sama ini? Eh,
Ini untuk yang apa waktu upload file Excelnya itu Pak. Yang di sini nanti di choose file, uploadnya data Excel. Oh, Gitu. Anda menggunakan if then aja kalau kayak gini. Iya Pak. Klasifikasinya itu seperti apa itu? Coba, yes, coba Excelnya tadi dimasukkan. Ini klasifikasi atau regresi? Regresi Pak. Regresi. Kenapa regresi? Eh, Gimana? Kenapa regresi? karena menggunakan metode itu Pak. Nah, menggunakan metode itu. Regresinya di mana ini? Datanya sedikit, kenapa harus di-split? Iya Pak. Coba ke atas lagi. Itu error itu. Coba ke atas. Escalon. Udah sampai sini. Oke, ke bawah. Eh, Partisipasi, replace, kehadiran, float, as type, kehadiran dibuat float. Kenapa nggak integer? Kehadiran itu kan cuma ya atau tidak kan? Iya Pak. Kenapa harus dibuat float? Terus partisipasi itu berpartisipasi atau tidak, itu kenapa juga harus pakai float? Harusnya integer aja. Jadi 0 dan 1. Oh iya Pak, harusnya integer aja ya. Terus ke bawah. Ini, aduh, datanya. Nah, terus kayak gini, coba ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke, confusion metric tidak lulus. Datanya ke bawah. Nah, ini kan jadinya error lah kalau kayak gitu. Iya Pak. Jadi gini, mungkin perlu belajar berkaitan dengan supervised learning untuk klasifikasi dan regresi, ya. Karena nanti kalau seperti ini Anda di ujian tesis itu nanti akan kesulitan untuk menjawab, ya. Jadi harus memahami kalau saya punya data kayak gini, itu saya gunakan untuk regresi atau saya gunakan untuk klasifikasi. Ya, kalau hanya tidak, ya dan tidak untuk nilai binary cross entropinya, ya itu cukup menggunakan klasifikasi aja udah cukup gitu. Jadi nggak perlu lagi untuk menggunakan mode regresi gitu. Ya wes, silakan ditutup. Ini saya kembaliin kepada Kak Intan. Ini saya sebentar keluar sebentar ya, karena ada Oh iya sesuatu Pak. yang harus saya kerjakan. Nanti langsung aja grup berikutnya. Pak Vike, Pak Vike ya.